Audio Jungle. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Masya Allah, malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di dalam pengajian rutin kita di tempat ini setiap malam Jumat bainal maghrib wal isya, kita selalu membaca maulid dan juga nasaih diniyah karangan al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita di dalam perkumpulan kita ini. Dan sesungguhnya ulama dahulu mengatakan bahwasanya perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia mereka enggak senang dengan kitab-kitabnya Ghazali, dan ulama akhirat ciri mereka cinta, suka, terobsesi dengan kitab-kitab Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu juga dengan kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Sehingga sampai dikatakan bahwasanya di antara para wali-walinya Allah yang sirnya mereka, keberkahan mereka, sirnya itu terdapat di dalam kitab-kitabnya. Ada juga seperti Imam Nawawi, sirnya beliau terdapat dalam kitab-kitabnya. Begitu juga Imam Al-Ghazali. Ada juga di antara para wali-wali dan ulama yang sirnya terdapat di dalam keturunannya, seperti Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Ada juga di antara para wali-wali yang sirnya terdapat di dalam makanannya, hatta makanannya. Subhanallah. Wa al-Imam Abdullah Al-Haddad itu sirnya beliau terdapat dalam semuanya, dalam kitabnya, dalam keturunannya, di dalam hatta makanannya beliau. Subhanallah. Dan semua orang yang menempuh tariqah, menempuh jalan sama tariqah al-alawiyah, setiap orang yang menempuh jalan untuk mengenal kepada Allah Ta'ala setelah Imam Al-Haddad, ini orang-orang penempuh jalan, pencari Tuhan, mereka mau nggak mau, disadari nggak disadari, mereka itu menempuh jalan Imam Al-Haddad, berhutang besar kepada Imam Al-Haddad. Ibaratnya itu ente menempuh jalan, yang masang lampunya Imam Al-Haddad, yang jadi lenteranya, yang jadi mataharinya, yang nerangin itu jalan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang bikin itu jalan mulus Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Fajami'u man salaka tariqata ba'dahu mustasbihun binurihil wagadi. Setiap orang yang menempuh tariqah setelahnya Imam Al-Haddad, mau nggak mau, disadari nggak disadari, mereka itu adalah mengambil penerangan cahaya dari cahaya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu warda. Hatta ulama bilang kitab An-Nasaih Diniyah, Nasaih Diniyah itu namanya ringkasan daripada Ihya Ulumuddin, ringkas dengan bahasa yang mudah, yang gampang untuk dicerna. Dan di dalamnya mahunak iskal, di dalam kalimat-kalimatnya itu tidak mengandung hal-hal yang muskil, yang bermasalah. Semuanya bisa diterima oleh semua kelompok, oleh semua golongan, oleh semua orang. Apa yang ada di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, ringkasan dari apa yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Bahkan jangankan ini kitab, satu qasidah dari Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad itu sir beliau terdapat juga dalam kitab-kitabnya, terutama dalam diwan. Beliau titipkan di dalam diwan beliau apa yang enggak ada di dalam tempat-tempat lain, di dalam kitab-kitab lainnya. Dalam diwan tersebut ada satu qasidah, yang mana itu qasidah Jama'at ma fil Ihya, menggabungkan semua yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qasidah apa? Alaika bi taqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad daran wa khalif hawa an-nafs allati laysa qasduha siwa al-jam'i lid-dar allati hashwaha al-mihan wa ishab dhawil ma'ruf wal ilmi wal huda wa janib wa la tashab hudita man iftatan
wa in tarda bil mabsum 'ishta mun'aman wa in lam takun tarda bihi 'ishta fi hazan wa salli bi qalbin hadirin ghairi ghafilin wa la talhu an dhikril maqabir wal kafan ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa ka tariqi ila al watan wa man daru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an, hingga akhir daripada qasidah tersebut. Itu menggabungkan semua yang ada di Ihya. Ulama sampai bilang, sayang aja zamannya Imam Al-Haddad dengan zaman Imam Ghazali itu beda jauh. Artinya Hayy Abdullah Haddad baru datang ya 500 tahun setelah Imam Al-Ghazali. Karena Imam Ghazali itu sekitar 550-an, Imam Al-Haddad wafatnya. Imam Al-Haddad baru lahir tahun 1044. Tahun 1044 beliau lahir. Itu terpaut 500 tahun antara beliau dengan Imam Al-Ghazali, setengah milenium. Katanya seandainya Imam Al-Haddad zamannya lebih dulu dari Imam Ghazali, niscaya Imam Ghazali yang bakal menukil dari Imam Al-Haddad. Kalau seandainya dia sezaman dengan Imam Al-Haddad, maka dia bakal buru-buru mengambil kepada Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhum wa ardahum. Wal Habib Abdullah Al-Haddad hadza, beliau ini orang besar, ulama besar, dikenal di masyarakat, terutama syuhrahnya beliau itu dikenalnya, termasyhurnya itu di Haramain Syarifain di Makkah dan Madinah. Waktu beliau pergi haji, itu usia beliau waktu pergi haji sekitar 35 tahun, tahun 79 Hijriyah, usianya 35 tahun. Saat beliau pergi haji disambut oleh para ulama yang ada di sana, semuanya ngambil ijazah dari beliau. Hingga di usia tersebut, di masa hidupnya Imam Al-Haddad, ratibnya beliau dibaca di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Bukan orang diam-diam baca, enggak, umum kayak kita ini pakai mic, pakai speaker, nah itu rame-rame dibaca di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram. Di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram dibaca Imam Al-Haddad. Sehingga saking populernya beliau itu, sampai syairnya beliau, qasidahnya beliau dipasang, ditempel di depan ketika orang ziarah ke makam Nabi Muhammad, indal muwajahah. Nah itu di atas ada qasidahnya Imam Al-Haddad. Bukan dipasang, bukan ditempel, diukir di tempat tersebut qasidahnya Imam Al-Haddad. Terus bahkan beliau pergi haji, selesai haji ziarah Madinah Al-Munawwarah, selesai dari Madinah balik lagi ke Mekah. Ini usia 35 tahun. Waktu balik ke Mekah, pas masuk ke Mekah itu malam 1 Muharram, malam Jumat. Tiba di Masjidil Haram sebelum subuh. Akhirnya itu ulama yang ada di sana melihat Imam Al-Haddad hadir pada tanggal 1 Muharram di hari Jumat, subuh ada di situ. Mereka minta Imam Al-Haddad untuk mengimamkan sholat subuh di jamaah resmi di Masjidil Haram. Maka beliau yang jadi imam. Imam Al-Haddad bilang, itu saya jadi imam pas tanggal 1 Muharram, hari Jumat subuh, dan saya baca di situ rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua Hal Ata 'alal Insani. Subhanallah. Wa hakadha radhiyallahu anhum wa ardahum. Wal Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ada, dia punya karangan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Dan terjemahkan dalam bahasa Inggris, terjemahkan dalam bahasa Perancis, diterjemahkan dalam bahasa Swahili, diterjemahkan di dalam banyak bahasa, belasan atau puluhan bahasa. Yang terjemahan bahasa Indonesia aja ada banyak. Ada banyak ulama yang menerjemahkan. Yang menerjemahkan, di antara terjemahan yang paling bagus juga itu ada terjemahan yang diterjemahkan oleh guru kami Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumaid. Itu Mufti Singapura, Al-Habib Isa bin Muhammad bin Sumaid. Ini kakaknya Mufti Al-Habib Ahmad bin Muhammad, seorang ulama, muridnya Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, muridnya Al-Habib Ali bin Tahir. Beliau menerjemahkan kitab Imam Al-Haddad. Hampir seluruh daripada silsilah Imam Al-Haddad beliau terjemahkan.
Adalah Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Dan beberapa kali kita dengan beliau itu hadir di satu majlis. Bahkan pernah di satu masa pun juga kita hadir bersama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad ini, haul Imam Al-Haddad yang diadakan oleh Sayyid Abdurrahman bin Ali bin Isa Al-Haddad di Kuala Lumpur. Itu kita hadir bersama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad di sana bersama Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumaid Ahmad bin Muhammad bin Sumaid. Kita hadir bersama beliau haul Imam Al-Haddad, mungkin udah 15 atau 17 tahun yang lalu atau lebih kita hadir bersama Hadal Habib radhiyallahu anhu warda. Dan sekarang ini pun juga di Malaysia pun sedang diadakan haul Imam Al-Haddad. Selama berhari-hari mereka adakan. Malam ini kebetulan mereka bikin acara haul di Bintulu, dan ada beberapa tempat lainnya, berpindah-pindah setiap malamnya. Wah, kata kapan Al-Habib Abdullah Haddad ke Malaysia, kapan Imam Al-Haddad ke Indonesia, akan tetapi namanya masyhur, apalagi ratibnya beliau. Sampai itu orang kalau mau melahirkan, guru kami selalu berpesan, orang mau lahir, mau beranak, mau lahir, itu kalau udah sakit perut, udah mules, udah mau melahirkan, menjelang melahirkan, baca Ratibul Haddad. Selalu dipesannya. Ada masalah, ada bala, ada musibah, baca Ratibul Haddad. Ada orang rumahnya mau kebakaran, begitu tetangga-tetangganya kebakaran, begitu api mendekat, baca Ratibul Haddad. Dia nggak kena daripada hati. Subhanallah, subhanallah. Ratib yang penuh keberkahan tersebut. Itu orang yang merutinkan Ratibul Haddad. Ulama bilang bahwasanya matinya insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab bilang, saya selalu baca Ratibul Haddad, enggak pernah tinggal. Hatta maulid, beliau punya maulid rutin setiap hari Senin malam Selasa di Masjid Surur. Maulid agung, orang pada ngumpul, semuanya pada sholawat. Kemudian ceramah, nasihat, orang pulang dengan linangan air mata, tambah taat, tambah semangat. Tapi kata Habib Ali, saya pulang maulid, hati masih gelisah. Kenapa? Soalnya belum baca ratib. Begitu saya udah baca ratib, plong hati, tenang hati. Tiap malam mesti baca Ratibul Haddad. Begitu. Kalau bisa disempurnakan dengan Ratibul Attas, khalas sempurna itu malam. Masya Allah. Gawi i'tiqadak bil syuyukh al-awtad, khusus al-ashraf, al-kubar al-asyad, أهل المعارف والصفاء والأوراد اضرب إليهم والفرج يقع لك. Katanya perkuat hubunganmu dengan para syuyukh, para ulama, para wali-walinya Allah, terutama mereka para sahadah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembesar ahli bait, yang mana mereka adalah ahli ma'rifah, orang yang kenal kepada Allah. Mereka ahli adab, ahli sofa, yang hatinya nggak kenal kedengkian. Bahkan di hatinya itu belum terkontaminasi dengan dunia, nggak terkontaminasi dengan dunia. Kerjaannya wirid, baca zikir, aurat. Maka mendekatlah kepada mereka, niscaya kamu akan dekat dengan solusi, dekat dengan kemudahan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau adalah imam di dalam thariqah Bani Alwi. Jadi kalau ada orang nanya thariqah habaib, thariqah ahlul bait, apa itu thariqah ahlul bait? Habib Abdullah Haddad ahlul bait. Kalau enggak ada orang yang tahu jalannya, kalau Imam Al-Haddad enggak tahu jalannya ahlul bait, maka di dunia enggak ada orang yang tahu jalannya ahlul bait. Beliau tahu jalannya ahlul bait. Hadal Imam Al-Haddad sampai bilang, na'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna. Kita tahu Mekah, bukan kita kenal Mekah. Mekah kenal sama kita. Bahkan tuh Safa wal Marwah, bukan kita yang kenal sama Safa dan Marwah. Safa dan Marwah kenal sama saya. Ma'la ya, begitu kenal sama kita. Moyang kita dikuburkan di situ. Khaif, Masjid Khaif yang di Mina kenal sama saya. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Hadal Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini
Beliau pembesar Ahlul Bait. Dan beliau ketika ditanya oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, apa sih tariqah Ahlul Bait? Maka dijawab oleh beliau, tariqatuhum khams. Jalan mereka ada 5, al-ilm wal amal wal khauf wal ikhlas wal wara' wal ikhlas. Al-ilm wal amal wal ikhlas wal wara' wal khauf min Allah. Itu jalannya mereka, ilmu, amal, ikhlas, wara' dan takut kepada Allah Ta'ala. Itu jalannya mereka. Diterjemahkan juga oleh beliau, tariqah mereka tersebut adalah walzam kitabullah watba' sunnatan wa qad hadaqallahu bil aslafi. Lazimkan Al-Qur'an, ikuti sunnah, teladani para salaf. Teladani para salaf. Mau lihat pemahaman tentang hadis Nabi? Pemahaman tentang hadis Nabi adalah amalnya salaf. Salaf amalnya kayak bagaimana? Nah itu dia pemahaman yang benar tentang hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ngikut pemahaman kita, tapi pemahaman kita adalah lihat amalannya salaf seperti apa. Kemudian juga dari Imam Abdullah bin Abdul Haddad Sahibut Tariqah, imam pada masanya itu yang ilmunya manfaat sampai ke penjuru dunia. Tadi kan dibilang oleh Habib Ali, sebagaimana dalam qasidah yang dibawakan oleh Akhina Al-Habib Ahmad, garat bihi ainun Nabi Muhammadin wa huwa lahu min ahsanil auladi. Salah satu cucu Rasulullah, salah satu cucu Nabi yang disayang banyak. Di antara cucu Nabi yang paling disayang Nabi Muhammad. Yang paling disayang oleh Nabi Muhammad adalah Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Salah satu cucu Nabi yang paling disayang. Kenapa? Ngikutin sunnahnya Nabi. Sama sekali enggak melenceng, enggak melanggar dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min sunnah sannaha Rasulullah ila arju anni qad amiltu biha. Punya murid namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Hadal Habib Ahmad bin Zain adalah, kata Imam Al-Haddad, gurunya bilang, arju an yakun fi ilmi al-zahir mithla Syafi'i. Harapan saya, pandangan saya tentang murid saya ini Ahmad bin Zain dalam ilmu zahir seperti al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Hadal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zain muridnya Imam Al-Haddad punya kitab. Banyak kitabnya beliau. Di antara kitabnya itu yang paling populer, yang paling berkah, paling ringkas, namanya Risalatul Jami'ah. Di dalamnya menggabungkan ilmu at-tauhid, terus ilmu fikih zahir sama fiqhul batin, yakni at-tasawuf. 3 ilmu dalam kitab itu. Ulama bilang seandainya Imam Mahdi datang, maka dia bakal nyuruh orang mempelajari kitabnya Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Saking ringkas, mudah dan dipakai oleh semua orang. Kitab Risalatul Jami'ah. Itu Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau bilang bahwasanya arju man arafaha wa amila biha ayyakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Saya berharap setiap orang yang mengetahui risalah ini dan mengamalkannya, dia dijadikan oleh Allah Ta'ala ahli ilmu zahir dan batin. Ilmu zahir dan batin. Tuh. Imam Al-Haddad bilang, amut wa ana mutmain, Al-Khalifah Ahmad bin Zain. Saya meninggal tenang. Kenapa? Saya punya khalifah udah ada, Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Murid beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau berguru kepada Imam Al-Haddad 40 tahun. Waktu Imam Al-Haddad meninggal dunia, adalah Imam Ahmad bin Zain ngaji di hadapan beliau kitab Muwatta dari Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Alhasil, Imam Al-Haddad beliau ninggalin warisan. Warisannya beliau adalah ilmunya, kitab-kitabnya, tariqahnya, diwannya. Pelajarin. Ente terobsesi dengan Imam Al-Haddad, berbangga dengan Imam Al-Haddad, ikutin jalannya. Jangan bilang itu kakek saya, tapi lu gak jalan di jalannya. Wala nempuh tariqahnya dia. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau bilang, thumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna' bikana abi wattabi' fil haji khairan nabi Ahmad Al-Hadi ila sanani. Jangan kamu tertipu dengan nasab, modal nasab doang. Akan tetapi jangan juga kamu merasa puas, itu bapak saya, itu kakek saya, itu moyang saya. Jangan merasa cukup dengan itu.
Jangan berbangga-bangga merasa cukup dengan kalimat itu, tetapi ittabi', ikutin dalam metodemu, ikutin Nabi Muhammad, ikutin tariqah leluhurmu, jalanmu. Hatta terutama Sadah al-Alawiyin dan para pecinta mereka dan menempuh yang orang-orang yang menempuh tariqah ini, gak dibenarkan ikut tariqah yang lain daripada tariqah nenek moyangnya. Walaupun tariqah yang dia tempuh tariqah yang benar. Tariqah ada banyak. Akan tetapi Sadah Alawiyin, keturunan Alawiyin, gak dibenarkan ngikut jalan orang lain. Kan nanti punya bapak itu tariqahnya benar, ngapain nanti ngikutin orang lain? Habib Ali bin Hasan bilang, man jimaluh ma'u ilal ghair murjil. Orang kalau punya ontak sendiri, nggak nebeng sama orang lain, nggak numpang sama orang lain. Udah gitu numpang bukan naik ontak, murjil, jalan kaki. Nyeker lagi jalan kakinya, lewat got, lewat comberan. Kita punya ontak sendiri, ikut gerbongnya kita, ikut lokomotifnya kita, lokomotifnya Imam Al-Haddad, lokomotifnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Walaupun tariqah yang lain benar, tapi kita ngikut apa yang menjadi tariqah para leluhur kita, ajdaduna wa aslafuna. Sampai Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri cerita, ada satu orang dia ngikutin tariqah di luar tariqah Alawiyah, dan dia keturunan Alawiyin, keturunan Ahlul Bait, tapi nggak ngikutin tariqah leluhurnya, ngikutin tariqah yang lain, tariqah yang benar. Tariqah ini benar tariqahnya. Itu tahu-tahu subhanallah, ketika Allah ingin menyadarkan hambanya dan inayah dari salaf, ini orang tidur mimpi seolah-olah kiamat datang. Masing-masing orang itu dipanggil dengan imamnya mereka. Maka dia lihat imam saya, imam tariqahnya mana? Fulan. Datang ke fulan dengan benderanya. Dia datang, itu imam tariqah tersebut bilang, lah, kamu Alawi, keturunan Nabi, Alawiyin, kamu nggak dibenarkan untuk ngikut tariqah saya, dan saya nggak dibenarkan buat menerima kamu. Di sini nggak ada tempat buat kamu, saya nggak berani menerima kamu. Sono. Akhirnya dia pulang, balik, mau ngumpul, mau gabung sama rombongan moyangnya. Datang ke gerbong nenek moyangnya, dia bilang, hei, ente kan udah keluar dari tariqah kita, ngapain kesini? Diusir. Di sana nggak diterima, di sini nggak diterima. Maka dia bingung, dia ketakutan, dia terbangun dari tidurnya. Akhirnya dia terbangun dalam keadaan taubat. Dia balik ke tariqah nenek moyangnya, ke tariqah para leluhurnya, tariqah Sadah Bani Alwi. Wahakata. Nah ini tariqah mereka tuh kita tempuh, kita ambil. Oh subhanallah, di antara wilayah daerah yang paling banyak menganut tariqah Sadah Bani Alwi adalah di bumi Indonesia ini. Demikian banyak yang baca aratib berapa banyak, yang baca aratibul Attas, yang baca zikr tauhid lil Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, yang baca wirid sakran, yang membaca kutubil Haddad. Subhanallah, di pesantren-pesantren yang dibaca Nasaih Diniyah. Kemudian juga orang dulu pada baca Da'watut Tamah. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh selalu berpesan, bahkan sampai nyetak di Indonesia ini kitab Da'watut Tamah untuk dipesankan di pesantren, ulama, ustadz-ustadz, guru-guru, para gus, amalin ini kitab, baca ini kitab. Ini solusi. Jadi ente nggak bingung, nggak kebawa macam-macam, terutama di zaman di mana anginnya demikian kuat, puting beliung. Wah kata sampai begitu. Oh, kitab Imam Al-Haddad ada Nasaih, ada Fusulul Ilmiyah, ada Al-Hikam lil Imam Al-Haddad, ada Sabilul Iddikar, ada Adab Sulukil Murid, ada Al-Wasail Nafi'ah, ada Ithafus Sa'il, ada banyak dari kitab-kitab Imam Al-Haddad. Ada Mukatabat, risalah yang beliau tulis kepada para ulama dan murid-murid beliau dan kawan-kawan beliau. Ada lagi juga Diwan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu warisannya Abdullah Haddad, warisannya mereka. Bukan cuma bilang Abdullah Haddad, Al-Haddad, Imam Al-Haddad, ente wala baca diwannya, wala baca aratibnya, wala baca kitab-kitabnya, nggak dikaji, nggak dipelajari.
Kita tuh sampai dulu ada satu kitab namanya kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Risalah Adab Sulukil Murid. Kita baca di hadapan Habib Umar berkali-kali, sampai saking seringnya dibaca hampir hafal itu kitab. Saking seringnya dibaca. Itu kitab Adab Sulukil Murid, kitab yang demikian simpel, yang demikian mudah. Ada orang gosidah, gosaidnya Imam Al-Haddad. Selesai gosidah Imam Al-Haddad kemudian bilang, "Ihfad min kalamina." Kamu hafalin gosidah-gosidahnya saya. Ucapan-ucapan saya kamu hafal. Sebab kalau kamu mati, ahlul barzakh bakal nanyain kamu apa yang kamu hafal dari kalam Al-Haddad. Jadi hatta yang haus dengan kalam Al-Haddad, nah itu hatta ahlul barzakh. Mereka haus dengan kalam Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Tempuh jalannya Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini warisannya beliau, ini warisannya mereka. Ada satu orang salaman dengan Imam Al-Haddad. Tanya siapa? Anda fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Disebutin deh nasabnya. Anaknya wali, cucunya wali, kakeknya wali. Oh, Allah Haddad bilang kun misal abik, atau jabdik, atau salafik. Wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syai' fi maksurah. Jadilah kamu seperti bapakmu, seperti kakekmu, seperti moyangmu, seperti salafmu. Kalau kagak ente cuma jubah, imamah, kostum, dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Hatta sekarang, hatta kostum pun juga ditanggalkan. Nggak mau kostumnya mereka, malu pakai kostumnya mereka. Kostumnya udah kuno, ketinggalan zaman. Itu sampai dibilang man tarakal azya, man dayya'al azya, dayya'as syar. Itu kostumnya salaf, nggak sembarang kostum. Yang ninggalin kostumnya mereka, dari keturunan mereka, dari pengikut mereka, ninggalin kostumnya mereka, maka mau nggak mau bakal ninggalin sirahnya mereka, bakal ninggalin akhlaknya mereka, bakal ninggalin thariqahnya mereka. Sebab tuh perbuatan keburukan itu menular, merembet. Kalau orang udah ngegampangin yang kecil, bakal ngegampangin yang gede. Orang yang ngegampangin adab, bakal ngegampangin sunnah. Yang ngegampangin sunnah, bakal ngegampangin yang fardu. Itu pasti, mau nggak mau. Pernah terjadi, kita lagi ngobrol bersama Khina Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ketika komplain, oh ini orang-orang yang pada terkena narkoba, kecanduan narkoba, keluarga mereka, anak-anak mereka. Maka beliau bilang, tahu nggak apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya bapaknya. Bapaknya ngegampangin yang namanya rokok. Maka datang generasi setelahnya, anaknya atau muridnya, bukan lagi yang gampangin rokok, hatta narkoba kena. Ada yang gampangin minuman keras. Kenapa ya? Berimbas dari situ. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya bukan kita kaku, bukan kita keras, tapi kita bikin patok suatu standar. Imam Al-Ghazali, beliau demikian tegas, dia bikin standar yang tinggi biar orang kagak menggampangin. Soalnya kalau udah menggampangin ada yang melenceng kemana-mana. Imam Al-Haddad bilang, nahnu syaddid 'alan nas wa hum yukhaffifuna 'ala anfusihim. Kita sengaja bikin standar yang tinggi buat orang-orang, kita keras ke orang-orang, soalnya entar mereka bakal ngegampangin. Kita taruh standarnya 10, syukur-syukur kalau mereka bisa ngejalanin 3 aja udah cakep banget. Tapi kalau dari awal kita taruh standarnya 3, mereka bakal tinggalin semuanya. Walau 1 bakal dikerjain. Ala kulli hal, kalau mau bicara tentang Imam Al-Haddad sampai pagi nggak bakalan selesai. Kam imam yang ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri muzamani. Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Anfas, Sahibul Wasidah tadi itu beliau ziarah ke Zambal, makam wali-wali, kuburannya Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Habib Abdurrahman Al-Segaf, Al-Imam Abdullah Al-Adlus, Al-Habib Abdullah Al-Haddad di situ. Terus Habib Ali Habsyi bilang, kita mau ziarah salaf, tapi kita mau masuknya melalui pintu siapa? Iya Al-Faqih Al-Muqaddam. Cuma kita pengen masuk tuh ada yang nganter kita ziarah Al-Faqih Al-Muqaddam. Kita masuk ke Faqih Al-Muqaddam melalui pintunya siapa nih yang diterima? Ada beliau bilang kita masuk melalui pintunya Abdullah Al-Haddad.
ziarah, dan Al-Habib Ahmad bin Hasan bersama beliau. Maka ziarah kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad sebelum Al-Faqih Al-Muqaddam, ziarah ke Imam Al-Haddad bersama murid-murid beliau, rombongan dari Sewud bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan. Terus di depan Imam Al-Haddad irtijali secara spontan itu keluar syair dari beliau, bil fathi wal irsyadi wal imdadi thabata qawaidu syekhina al-Haddadi mustajmi'us sirri alladhi ittasafat bihi aslafuhu wa khalifatul ajdadi. Ini orang kalau mau tahu kehebatan Imam Al-Haddad, renungin ini syairnya Habib Ali Habsyi. Ini pujian, bukan pujian pejabat, bukan pujian penjilat, tapi pujian wali yang tahu kewaliannya Imam Al-Haddad. Pujiannya seorang arif billah. Itu pujiannya beliau. Bil fath wal irsyad wal imdad thabatat gawaid Syekhina Al-Haddadi. Terus kalimat mustajmi'us sirr. Beliau menggabungkan semua sir para salaf-salafnya. Beliau adalah khalifah para nenek moyangnya, para leluhurnya. Jami'u man salaka tariqata ba'dahu, semua yang nempuh jalan itu berkatnya beliau. Ngambil ilmu dari beliau, Imam Abdullah bin Abi Haddad. Sampai huwa qudwatun lil muhtadin wa ka'batun lil qasidin wa mafkharun lil wadi. Beliau adalah teladan bagi orang yang mau menempuh jalan hidayah. Beliau adalah Ka'bah buat orang yang menempuh perjalanan. Mana mata anginnya? Kan orang tahu tuh, matahari di sana, bintangnya di sana, begitu. Ini Ka'bah, semua orang tahu Ka'bah. Arah kiblat kemana? Itu yang dicari. Nah itu ibaratnya para pencari jalan, Ka'bahnya mereka Abdullah Al-Haddad. Artinya tuh semuanya berkiblat di dalam menempuh jalan, di dalam wirid, dalam tariqah, dalam amalan kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ka'batun lil qasidin wa mafkharun lil wadi, kebanggaan bagi seluruh. Waktu Imam Al-Haddad begitu juga Al-Habib Ahmad bin Zain itu menulis berbicara tentang para mujaddid. Mujaddid yang pertama itu adalah Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Setelah Imam Umar bin Abdul Aziz, kemudian Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian juga setelahnya lagi Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Masya Allah. Terus di abad berikutnya Imam Abi Bakar Al-Baghilani. Kemudian juga setelah itu lagi ada lagi Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Terus ada lagi setelahnya lagi tuh. Beruntun deh tuh para mujaddid tersebut. Di antaranya juga katanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan enggak diragukan mujaddid di zaman kita sekarang ini adalah Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Sahibul Ratib. Beliau mujaddid pada zamannya. Radhiyallahu anhu wa Allah yang fa'ana bih insyaallah. Terus Al-Habib Ali Habsyi dalam qasidah itu, waktu ziarah itu, beliau bilang kepada Imam Al-Haddad, inni bi Abdillah sahhat wuslati wa syuyukhihi bi salasilil isnadi. Saya dengan Abdullah Al-Haddad nyambung hubungan saya dalam keilmuan, sanad saya nyambung kepada Imam Al-Haddad. Nyambung. Al-Habib Ahmad bin Hasan bilang ke orang di sebelahnya, "Syuf, Habibak Ali Habsyi al-an yatalaqqa mubasharatan 'an Imam Al-Haddad." Al-Habib Ali Habsyi sekarang itu beliau menerima langsung, tersambung secara langsung tanpa perantara kepada Imam Al-Haddad. Tersambung kepada Imam Al-Haddad. Al-Jad Al-Habib Salim bin Habib Jindan itu beliau menyebutkan ada orang berguru kepada orang yang ada di zamannya. Ada juga orang berguru kepada ruhaniyin. Ada orang berguru kepada malaikat. Ada. Siapa yang berguru kepada malaikat? Nabiukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga termasuk juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna minkum muhaddatsin." Di antara kalian tuh ada orang-orang tuh yang menerima informasi, menerima bisikan. Diajak, dibagi informasi kepada dia.
in yakun fi ummati minhum fa Umar minhum. Kalau ada di umatku ada yang seperti itu, maka adalah Umar bin Khattab. Di antaranya juga adalah Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain, yang mana tuh sebutannya aja tuh, sebutannya tuh orang kalau disebut nama Imran bin Husain, doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Beliau termasuk orang yang malaikat tuh datang kepada beliau gitu. Subhanallah, muhaddatsin hadza. Kemudian juga disebutkan bagaimana orang mengambil ilmu dari aulia min al-barzakh. Ada juga yang menerima dari dari malaikat wahab, ada semacamnya. Semuanya itu dengan dalil-dalil yang jelas. Katanya Imam Al-Haddad, wa sallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Adapun orang yang ingkar, enggak percaya sama begituan, khurafat, bid'ah, syirik, ya begitu, udah biasa begitu. Orang juga pakai gaharu dibilang bid'ah, syirik begitu. Tapi kalau pakai minyak yang alkohol kata bid'ah, enggak syirik. Dia bilang begitu. Kata minum es teler, wah bid'ah, syirik. Namanya aja es teler, bid'ah. Begitu, kesian begitu. Dia mengharamkan dirinya, dia nyapain dirinya sendiri. Ala kulli hal, Allah yanfa'na bil Imam Al-Haddad insyaallah, bil auliya wa salihin, bi syuyukhina. Di malam-malam yang semacam ini juga kita mengenang guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumaid, Al-Habib Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Idrus, yang meninggal pas di malam wafatnya Imam Al-Haddad, pas acara haulnya Imam Al-Haddad. Begitu juga di momen-momen semacam ini juga wafatnya guru kita Al-Habib Sa'ad, Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Alawi Al-Idrus, yang beliau meninggalnya pun juga di bulan Dzulqa'dah ini bertepatan dengan musim hauliyat dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Allah yarhamuhum insyaallah, yukhlif minhum wa amthalahum fi hayyina wal marqa. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا